warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak atau Ibu dosen penilai pada uji kinerja PPG dalam jabatan LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perkenalkan, saya Rina Ulfatul Hasanah, mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2K2, Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya ingin menyajikan video praktik pembelajaran SKI dengan tema Khulafaur Rasyidin pada kelas 7 MTS Negeri 2 Klaten. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa sebelum belajar. Silakan untuk salah satu yang memimpin berdoa. Ya, bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Sudah pada sarapan? Sudah. Mas Fatih sudah sarapan? Belum? Oh, sampun. Mas Isnan? Sudah sehat badannya? Ya, kemarin agak flu ya. Mas, coba geser ke sana, agak dirapatkan. Mas Fitra, Mas Adit, semangat ya. Oke, duduknya yang bagus Mas Adit. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya. Yang sebelumnya di semester 1 kemarin kita mempelajari Islam pada periode Rasulullah. Di periode Rasulullah dakwah Islam itu ada berapa? 2. Oke, periode mana dan mana? Dakwah di mana dan di mana? Oke, di Mekah dan di Madinah. Kemudian setelah proses hijrahnya Rasulullah ke Madinah, kemudian berakhir sampai Haji Wada, kemudian Rasulullah meninggal, masuklah Islam ke periode Khulafaur Rasyidin. Oke, Mas Isnan coba. Kapan sih munculnya Khulafaur Rasyidin? Oke, setelah Rasul wafat. Kemudian, setiap anak-anak, ada Mas Fitra, ada Mas Khairul, Mas Mirza, Mbak Hansa Atta dan Hansa Afra, ada Mbak Ashifa, ada Mbak Alia, Mbak Rahilza, dan semuanya kalian adalah calon pemimpin bangsa.
10-20 tahun yang akan datang, Bu Rina ketemu anak-anak sudah ada yang menjadi menteri, bisa jadi. Ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi presiden, bahkan ada yang bisa menjadi presiden. Tetapi yang perlu diingat, untuk menjadi pemimpin bekalnya apa? Bekalnya apa? Ilmu. Ilmu apa? Agama. Apakah cukup dengan ilmu agama? Tidak. Harus diiringi dengan ilmu dunia. Yang perlu diperhatikan anak-anak harus menyiapkan sosok pribadi, karakter yang jujur. Punya karakter yang kuat, tangguh. Tidak gampang menyerah, tidak gampang putus asa. Kemudian, apakah itu saja sudah cukup? Tidak. Anak-anak harus belajar ilmu dunia. Harus sekolah. Dan itu tidak terbatas oleh waktu. Harus belajar terus. Tidak hanya di sekolah, tetapi di mana saja harus belajar. Oke, kita akan masuk ke materi hari ini. Oke, kita masuk ke periode Khulafaur Rasyidin. Adapun tujuan pembelajaran kita belajar Khulafaur Rasyidin yaitu menganalisis sejarah Khulafaur Rasyidin dan prestasi setiap khalifah yang sudah dicapai. Kalian sudah berhasil, kalian sudah paham, sudah menguasai materi ini dengan baik kalau satu, dapat menjelaskan sejarah munculnya Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, dapat menyebutkan prestasi dari masing-masing khalifah. Ada khalifah siapa saja Khulafaur Rasyidin itu? Terus? Ya. Oke, good. Oke, kita yuk diamati dulu. 4 sosok khalifah yang sudah dijamin masuk surga. Keempat pemimpin ini memiliki karakter berbeda, tetapi karakter yang luar biasa. Kalian kalau besok mau jadi pemimpin silahkan cek khalifah-khalifah itu karakternya seperti apa. Dan itu harus menjadi teladan bagi anak-anak. Sudah? Oke, ini ada Khalifah Abu Bakar. Kemudian yang kedua, Khalifah Umar. Kemudian Khalifah Utsman. Yang terakhir adalah Khalifah Ali. Oke, lanjut ya. Pengertian kemarin. Secara bahasa. Khulafaur Rasyidin, ayo siapa yang bisa mencoba? Mas Khairul, apa sih Khulafaur Rasyidin itu? Iya, berarti dapat disimpulkan kalau secara bahasa adalah khalifah pengganti yang mendapat petunjuk. Kemudian secara istilah juga ada, yaitu pemimpin umat Islam, pengganti Nabi yang telah mendapat petunjuk dari Allah untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang perlu diingat, khalifah ini bukan mengganti sebagai seorang nabi, tetapi menggantikan posisi nabi sebagai seorang pemimpin. Oke, yuk kita nyanyi dulu ya. Nanti habis ini Bu Rina bagikan tugas, anak-anak mengerjakan tugas, tapi kita pemanasan dulu. Sudah bisa? Sudah bisa belum? Oke, dengerin dulu ya.
Tapi Bu Rina bukan penyanyi loh, jangan diketawain ya. Oke. Lagunya itu nadanya pakai lagu becak. Nah, ada 4 khalifah pengganti Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ada 4 khalifah pengganti Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Oke, sekarang tarik nafas dulu. Keluarkan. Tarik nafas lagi. Keluarkan. Jangan nggak dikeluarkan loh. Ya, dikeluarkan ya. Lagi, satu lagi. Keluarkan powernya. Kita nyanyi bareng-bareng. Berapa kali? 2 ya, yang atas sama yang bawah. Siap ya? Oke, suaranya yang kalau udah sarapan harusnya suaranya keras ya. Oke, 1, 2, 3. Ada 4 khalifah pengganti Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Ada 4 khalifah pengganti Rasulullah. Yang pertama adalah Abu Bakar Asy-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, udah ya. Sekarang Bu Rina mau ngasihkan tugas buat anak-anak. Petunjuknya, bentar, tutup dulu ya. Kelihatan? Kelihatan nggak? Mas Fatih kelihatan betul? Kelihatan ya? Mbak Siva? Kurang gede? Sudah? Satu-satu aja ya? Oke. Nih, ini adalah petunjuknya. Jadi, karena anak-anak ini adalah kelas digital, nanti videonya Bu Rina tayangkan di Smart TV-nya. Tapi kalau anak-anak yang reguler, nanti kan Bu Rina siapkan di link kemarin ya, yang sudah itu kan ada videonya. Nanti anak-anak nyimak di video ini ya, kemudian sambil menyimak, itu anak-anak mencatat poin atau menjawab pertanyaan yang sudah Bu Rina siapkan di lembar kerja. Harus bekerja sama, tidak boleh tidak. Nanti akan selama proses diskusi kerja kelompok Bu Rina akan menilai. Paham ya? Oke. Tugasnya apa? Nah, ini silakan. Nanti kelompoknya kita tentukan dulu kelompoknya ya. Kelompok 1 mana? Sini ya. Kita muter aja ya. 1, 2, 3, 4. Diingat ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian anggotanya ada siapa aja? Tulis namanya temennya. Semuanya? Ya, kecil-kecil aja. Nah, ada 6 kan ya. Kemudian pertanyaan yang pertama. Ini ada beberapa poin yang harus dikerjakan anak-anak. Yang pertama yaitu A. Sejarah munculnya Khulafaur Rasyidin. Nanti ada di video. Silakan disimak. Kalau tidak menyimak nggak akan dipahami. Kemudian yang kedua, yang B, 4 khalifah yang termasuk Khulafaur Rasyidin itu ada siapa aja? Nah, ditulis. Kemudian yang C, ya, prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar, Khalifah Abu Bakar, prestasinya apa aja sih? Ya, salah satunya itu. Ada beberapa, ya kan?
Kemudian Khalifah Umar, prestasinya apa? Dan selanjutnya, seterusnya. Ada yang belum paham? Sudah bisa dipahami? Mbak Rah, udah? Oke, kita tutup ya. Suaranya Mas digedein. Suaranya digedein leh. Oke. Sama langsung disiapkan di lembar kerjanya. Kalau ada dijelaskan di situ langsung dituliskan. Yang lain boleh menyiapkan kertas. Jadi nanti apa itu semuanya mencatat. Oke. Semuanya mencatat ya. Jadi nanti kalau pas masukinnya enak. Ya Mas Fatih. Mas Fatih agak geser ke sini. Mas Fatih bukunya mana? Bukunya nggak apa-apa, pakai buku yang lain aja. Oke, pulpennya nggak bawa juga. Oh dia lagi pakai punya Budin aja ya. Empat sahabatnya ini termasuk Khalifah Rasyidin. Kerjakan yang mudah dulu nanti ya. Kita akan menceritakan kesan kisah Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq adalah Khulafaur Rasyidin yang pertama. Nama aslinya adalah Abdullah bin Utsman atau Abu Quhafah. Abu Bakar adalah anak dari Abu Quhafah dan Ummul Khair yang lahir pada tahun 573 Masehi. Kedua orang tuanya adalah bangsawan dan saudagar yang dihormati masyarakat Quraisy. Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi sebelum datangnya Islam. Setelah Islam datang, Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Abu Bakar mengorbankan banyak harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Nabi Muhammad SAW memberi gelar Abu Bakar dengan As-Siddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar. Dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini melalui perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Salah satu panglima yang berjasa dalam perang ini adalah Khalid bin Walid. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi pengganti Rasulullah. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara ke berbagai daerah. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Irak. Dia juga mengirim ekspedisi ke Syria di bawah pimpinan empat nabi utara, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Yazid bin Abi Sufyan, serta itulah kisah singkat mengenai sahabat-sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Semoga dari kisah ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak dari sahabat-sahabat Rasul tersebut. Oke, sudah selesai? Yuk di-off-kan Mas. Oke, sekarang tugasnya silahkan diisi tugas yang Bu Rina kasihkan tadi. Semuanya membantu, silahkan Mas Fatih, minta tolong Mas Fatih, HP-nya dibagikan dulu. Anak-anak boleh, yuk semangat, duduknya yang bagus. Sudah selesai? Sudah? Oh ya, tinggal ini, yang keempat. Oke, bagus. Ya. Boleh silahkan diisi, dicari di buku pelajaran, boleh ditambah melalui browsing,
Nah, ya, tadi sudah mencicil ya. Sudah Oke, Mbak. Kelompoknya Mbak Hansa udah mulai. Jadi, oke, bagus. Nanti perhatikan setelah selesai mengerjakan, nanti setiap kelompok membacakan hasil dari tugasnya. Oke, nah dari situ saja enggak apa-apa. Kemudian setelah selesai semua, silakan nanti dikerjakan soalnya ya, yang Bu Rina kirim di link grup kelas. Sudah? Yuk, agak cepat. Pelan-pelan, Mas. Nah. Oke, yuk, sudah? Jawabannya Ais. Sudah? Mas Fatih bawa HP badan? Bawa. Boleh. Yuk, Mas Isnan sama teman-teman yang lain, yuk silakan dibantu. Nggak boleh kerja sendiri Mas Isnannya ya. Nih, ini dituliskan ini paling gampang kan ini. Nah, Abu Bakar dibuka di sini kan juga ada. Coba. Kemudian boleh, yang lain boleh lewat browsing Mas Mirza. Sebelum ini. Oh, di sini nggak ada ding ya. Oke, boleh browsing aja, boleh browsing aja. Oke, Khalifah prestasi Khalifah Abu Bakar. Yuk, Mas Adit, udah selesai. Yuk, boleh dibantu. Perhatikan, bagi yang menggunakan HP selain pembelajaran akan Bu Rina ambil. Akan Bu Rina ambil, nanti yang ambil orang tua ya. Ya, siap ya. Oke, yuk. Contoh, Mas Adit. Mas Adit cari prestasi Khalifah Abu Bakar, misal lo ya. Mas apa ini? Memerangi itu termasuk prestasi. Iya, menumpas kaum murtad. Terus, nah itu salah satu prestasi. Boleh. Kodifikasi Al-Quran. Ayo bantuin. Kamu udah bawa HP sih ya? Sudah, tinggal itu aja. Nah, oke. Sudah selesai semua. Perhatikan semua, yuk. Bu Rina minta setiap kelompok, ini yang kelompok 1 siapa yang mau menyampaikan? Oke, good. Suaranya yang kenceng ya, biar kedengeran. Bu Rina juga harus dengar, harus semangat. Ini kan masih pagi. Siap ya? Yuk Mas Tirta. Mas Tirta senyum dulu. Nah, berdiri Mas Tirta. Oke, di sini aja. Dah, yang kenceng suaranya. Nanti boleh satu-satu aja ya. Berarti langsung ke prestasinya aja ya. Berarti Mas Tirta nanti prestasi Abu Bakar. Terus yang kedua tadi siapa? Yang kedua siapa? Yang sudah selesai tadi. Itu ya, nanti berarti yang kedua 4 khalifah pas satu-satu. Oke? Ya. Yang keras. Prestasi Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Siddiq. 1. Memerangi orang-orang murtad. 2. Memerangi orang-orang enggan membayar zakat. 3. Memerangi nabi palsu. 4. Kodifikasi Al-Quran. Bukan kondi, tapi kodifikasi. Oke, bagus. Terima kasih buat kelompok 2. Kita tepuk tangan dulu yuk. Oke, sudah berani menyampaikan, tetapi suaranya kurang kurang lantang lagi. Berarti nomor 2 ya. Oke. Yuk. Prestasi Khulafaur Rasyidin. Masjid Khatam. 1. Menetapkan kalender hijriah. 2. Memperluas daerah Islam. 3. Pertama kali mendirikan Baitul. 4. Pertama kali mengumpulkan orang untuk melakukan sholat jenazah. Oke, terima kasih. Yuk, tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompoknya Mbak Cinta, Mbak Hansa, ada double Hansa nih sama Mbak Afina. Mbak Afina yang mau menyampaikan. Oke.
Umar bin sekarang yang Usman sayang. Oke, hadapnya ke sana. Prestasi Utsman bin Affan. 1. Pembukuan lembar-lembar Al-Quran. Perhatikan yang lain. 2. Renovasi Masjid Nabawi. 3. Pembentukan Angkatan Laut. 4. Perluasan wilayah Islam. Oke, sudah. Oke, terima kasih buat kelompok 3 ya. Oke, yang terakhir kelompok, tepuk tangan dulu dong. Oke, yang terakhir kelompoknya Mas Hoir, Pak Ketua. Yuk, Mas Rafael. Yang kencang Mas Rafael. Prestasi Khulafaur Rasyidin di Ali bin Abi Thalib. Ya. 1. Memajukan bidang ilmu bahasa. 2. Mengganti pejabat yang kurang lengkap. 3. Memadamkan pemberontakan. 4. Membenahi keuangan negara. Oke, kita tepuk tangan untuk semuanya. Terima kasih. Kelompok 2 nggak semangat ini. Yuk, ulangi lagi. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, silahkan sekarang dibuka grupnya. Bu Rina sudah sampaikan link di situ. Silahkan, karena anak-anak sudah menyaksikan video di monitor, silahkan nanti di skip aja ya. Langsung ke soalnya saja. Nah, ini nanti langsung di skip ya. Silahkan kelasnya jangan sampai salah. Yuk Mas Mirza bawa HP enggak? Buatan nanti dipinjemi sama temennya ya. Oke, Mas, duduknya yang bagus. Duduknya yang tegak. Yuk kerjakan, tadi sudah mengerjakan. Bu Dina soalnya nggak jauh-jauh dari apa yang sudah disampaikan dan dikerjakan anak-anak. Ya, jangan. Sudah selesai tiap kelompok, tugasnya Bu Dina ambil ya. Mbak Hansa ambil ya tugasnya tadi. Yuk perhatikan Bu Dina dulu.
Hari ini kita belajar tentang periode apa? Khulafaur Rasyidin. Oke, coba prestasi dari Khalifah Abu Bakar itu apa aja? Ya, memerangi orang murtad. Ya. Oke, kodifikasi Al-Quran, memerangi nabi palsu. Kemudian yang kedua, Khalifah Umar. Oke, menetapkan kalender Hijriyah. Yang kedua, memperluas wilayah Islam. Ada lagi? Yaitu termasuk meluaskan wilayah Islam. Ada lagi? Ada lagi? Membentuk Baitul Mal. Ada lagi? Merenovasi? Itu masa Umar apa Utsman? Utsman apa Umar? Oke, sekarang yang ketiga, Khalifah Utsman. Yang ketiga ya, Khalifah Utsman. Apa aja prestasinya? Ya, pembukuan Al-Quran yang dikenal dengan Mushaf Utsmani. Kemudian ada perluasan wilayah Islam, renovasi, ya yang keras Mas Isnan, Masjid Nabawi, kemudian membentuk angkatan laut atau armada laut. Kemudian yang terakhir ada Khalifah Ali. Apa saja prestasinya? Mengganti pegawai pemerintahan yang kurang cakap yang diangkat pada masa Khalifah Utsman. 2. Mengembangkan ilmu bahasa, yaitu adalah ilmu nahwu. Kemudian memperbaiki administrasi negara. Ada lagi? Sudah? Oke, Bu Rina tanya coba. Bisa dipahami enggak? Bisa? Nah, Bu Rina siapkan link. Link itu tidak akan Bu Rina tutup. Jadi anak-anak bisa tetap, kalau misalkan ada yang perlu diulang lagi, silahkan dari soal-soal yang sudah Bu Rina sajikan di link tersebut, silahkan nanti dipelajari lagi. Videonya sudah ada juga di situ. Oke? Kita bertemu lagi di pelajaran SKI yang akan datang ya, setelah periode Rasulullah, periode Khulafaur Rasyidin, kemudian nanti kita akan masuk ke periode Daulah Umayyah. Siapkan, belajar, dan ingat, anak-anak adalah calon-calon pemimpin generasi bangsa. Mulai jaga kesehatan dengan makan makanan yang halal dan bergizi. Sholat tidak boleh sampai bolong. Ya, sholat tepat waktu. Kalau laki-laki sholatnya jamaah di masjid. Kalau sholat di rumah nanti jadi laki-laki yang solihah. Kata Mas Fitra, laki-laki solihah. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sekian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Dari Bu Rina saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.